Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di bab 1, masa membabarkan Dharma, untuk bagian yang ketiga. Anak-anakku sekalian, untuk mengambil hikmah daripada pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersikap amjali dan bersama-sama untuk melakukan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut materi bab 1 untuk bagian yang ketiga ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, ada dua di sini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini diharapkan nanti siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri, kemudian berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari cara masa pembabaran Dharma dari tahun ke-20 sampai dengan tahun ke-45. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan ajaran pada masa pembabaran Dharma tahun ke-20 sampai dengan tahun ke-45. Nah, itulah anak-anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran kita untuk bab pertama bagian yang ketiga pada hari ini. Anak-anakku sekalian, bahwasanya materi kita pada hari ini merupakan kelanjutan daripada materi kita sebelumnya, yang mana pada sebelumnya kita sudah belajar sampai tahun ke-19, itu masa Buddha membabarkan dharmanya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahun ke-20, di mana Buddha membabarkan dharmanya. Nah, pada tahun ke-20 ini, itu sekitar tahun 569 sebelum Masehi, ada beberapa peristiwa penting yang perlu kalian ketahui, ya. Peristiwa-peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-20 masa Buddha membabarkan dharmanya. Nah, yang pertama peristiwa penting tersebut adalah pada tahun tersebut Buddha menetapkan aturan-aturan parajika. Ya, jadi parajika itu ditetapkan oleh Buddha itu pada tahun ke-20 ini. Kemudian Buddha menunjuk Ananda sebagai pengiring tetap. Buddha bertemu Jiwaka Komarabaca untuk pertama kalinya. Ya, jadi ini peristiwa Buddha bertemu dengan Jiwa Komarabaca ini terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh Buddha dan para siswanya atau biku-biku daripada siswa Buddha, yang mana pada saat itu ada beberapa umat atau penduduk atau warga yang dengan sengaja misalnya mempersembahkan makanan dalam bentuk daging, ya. Jadi para umat ini mempersembahkan makanan berupa daging kepada Buddha, dan daging ini memang sengaja dipersembahkan, dalam artinya untuk dalam mendapatkan daging ini para umat sengaja misalnya membunuh makhluk yang mana dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia, kemudian dipersembahkan oleh umat tersebut kepada Buddha dan para biku.
Nah, ini menimbulkan daripada pertanyaan-pertanyaan daripada umat, dalam hal ini salah satunya yaitu Jiwaka Komarabaca. Nah, jadi karena di masyarakat itu ramai, ya, umat-umat pada bertanya-tanya tentang bagaimana sih lo ini seorang Buddha, para biku, tetapi kemudian mereka makan daging, dan daging itu memang sengaja dipersembahkan umat untuk para biku, dan cara mendapatkan dagingnya itu sengaja membunuh daripada makhluk. Nah, dalam hal ini berarti ada bertentangan dengan Pancasila Buddhis yang pertama, begitu. Nah, hingga pada akhirnya Buddha dalam hal ini menetapkan sebuah aturan, ya, para biku boleh memakan daging persembahan daripada umat dengan 3 catatan, yaitu para Buddha dan para biku tidak melihat makhluk tersebut dibunuh, kemudian para biku tidak berpikir bahwasanya daging tersebut sengaja istilahnya dicari atau dipersembahkan untuk Buddha atau para biku. Nah, yang ketiga tentunya tidak berpikir yang aneh-aneh. Jadi para biku itu satu pemikirannya bahwa umat mempersembahkan makanan, dan makanan itu bisa dikonsumsi oleh mereka. Artinya tidak ada pikiran-pikiran buruk yang muncul di dalam pikiran-pikiran para biku dan Buddha itu sendiri ketika mereka menerima dana makanan dalam bentuk daging itu. Nah, itulah cerita mengenai Jiwaka Komarabaca tersebut, ya. Nah, kemudian peristiwa yang keempat itu Buddha mendudukan Raja Kobra Nandopananda. Nah, yang kelima ini ada peristiwa yang menarik lagi seperti dalam gambar, ya. Buddha menyadarkan Angulimala, ya. Ini Angulimala, ini Buddha. Jadi Angulimala ini adalah seorang yang sangat jahat karena dia diperintahkan oleh sebagai wujud rasa bakti kepada gurunya. Dia perintah kepada gurunya supaya untuk membuat kalung yang terbuat dari jari manusia sebanyak 1000. Nah, jadi satu manusia itu diambil satu jarinya. Jadi Angulimala ini sudah membunuh 999. Nah, jadi ketika bertemu Buddha sebenarnya tinggal menggenap, ya, kurang 1. Nah, tetapi akhirnya dengan kekuatan Buddha, ya, Angulimala tidak mampu membunuh Buddha, apalagi mengambil jarinya, ya. Nah, lantas kemudian disinilah kemudian Buddha menyadarkan Angulimala bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan tidak benar. Nah, ini terjadi pada tahun ke-20. Yang kemudian, ya, seperti kita lihat dalam gambar, ini adalah seorang yang sudah meninggal, yang ditandu atau digotong oleh beberapa orang. Nah, orang yang meninggal ini, ya, bernama Sundari, sementara yang membunuh itu, yang dituduh adalah Buddha. Nah, jadi ini Buddha dituduh membunuh Sundari ini, ya. Kemudian yang ke-7 adalah Buddha meluruskan pandangan salah terhadap apa yang seorang Brahma yang bernama Brahmabaka. Ini. Jadi ini Buddha meluruskan pandangan daripada Brahmabaka yang salah tersebut. Nah, tadi ini saya menyebut tentang parajika. Apa itu parajika? Parajika ini adalah 4 pelanggaran berat yang dilakukan oleh biku. Apa pelanggaran berat yang dilakukan oleh biku yang termasuk dalam parajika? Yang pertama itu adalah membunuh ayah, membunuh ibu, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangha. Nah, ini, ya. Jadi inilah parajika, ya, ada 4, ya. Jadi inilah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-20.
kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahun ke-21 sampai dengan 44. Jadi ini peristiwa selama kurang lebih kalau dari 21 ke 44 ini berarti sekitar ada 24 atau 23 tahun. Nah ya, ini terjadi pada tahun 563 sampai 568 sampai 545 sebelum Masehi ya. Ada 10 peristiwa di sini yang terjadi, peristiwa utama ya. Peristiwa utama yang terjadi pada selama kurang lebih 23 atau 24 tahun tersebut ya. Nah, yang pertama peristiwa yang sering kita dengar ya dalam ceramah-ceramah para biku atau para pandita, yaitu adalah Biku Dewadatta berusaha untuk membunuh Buddha dengan cara-cara yang kejam ya. Nah, yang terkenal caranya adalah ini, menggulingkan batu ya. Jadi ketika rombongan Buddha itu lewat di suatu jalan, Biku Dewadatta ini menjatuhkan batu-batu dari atas tebing. Nah, tujuannya adalah batu tersebut nanti bisa melukai Buddha, bahkan sebisa mungkin membunuh Buddha begitu. Cara yang kedua itu adalah dengan membuat mabuk seekor gajah yang bernama Nalagiri. Dengan gajah mabuk, gajah tersebut diharapkan menyerang Buddha yang kemudian dapat membunuhnya. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-21 sampai ke-44 tersebut. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, pada tahun tersebut Buddha membabarkan khotbah Ambata Sutta. Kemudian Buddha menerima dana berupa wihara, yaitu wihara Puba. Kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara, wafatnya Raja Bimbisara, kemudian Biku Dewadatta memecah belah Sangha, meninggalnya Biku Dewadatta, pertemuan Buddha dengan Raja Ajata I, wafatnya Raja Pasenadi, Buddha membabarkan Dhamma mengenai pertanyaan Saka atau Panasutta. Nah, di sini saya garis bawahi, saya lebih cenderung kepada ke Biku Dewadatta. Jadi Biku Dewadatta tidak hanya berusaha membunuh Buddha, tetapi dia juga berusaha memecah belah Sangha. Ya, artinya Sangha, perkumpulan para biku itu dibuat tidak dibuat supaya terpecah, ya, terpecah, mempengaruhi para biku yang lain supaya membenci Buddha. Nah, gitu, ya. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Dewadatta dalam rangka untuk menyingkirkan daripada Buddha. Ya. Sebenarnya kenapa Dewadatta sampai melakukan hal seperti ini? Karena dia merasa iri dengan kehormatan yang didapat oleh Buddha. Jadi kemana-mana Buddha itu selalu dihormati dan diperlakukan secara istimewa oleh umat, sementara itu dia tidak. Nah, dia merasa iri, kenapa kok begitu? Dia berpikir, maka dengan menyingkirkan Buddha, nah, hal-hal seperti itu nanti tidak ada lagi. Nah, ya, jadi ini yang dilakukan oleh Dewadatta. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada tahun terakhir, ya, tahun ke-45, ya, tahun ke-45, yaitu ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di sini dicatat ada 9, ya. Salah satunya adalah siswa menerima Upali sebagai, atau Buddha menerima Upali sebagai siswa beliau. Upali ini merupakan sebenarnya siswa utama dari penganut Nigantanattaputa, ya. Jadi sebenarnya Upali ini adalah juga seorang siswa sebelumnya dari guru yang lain, ya. Tapi akhirnya beliau karena tertarik dengan ajaran Buddha memutuskan untuk menjadi biku dan menjadi siswa Buddha, yang mana kelak Upali inilah kemudian yang menyusun kembali Tipitaka, yaitu untuk bagian Vinaya, ya, situ. Kemudian Buddha membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi para penguasa di dunia. Buddha menyampaikan khotbah cermin Dharma.
Buddha menerima hutan mangga dari Ambapali, wafatnya Sariputra dan Moggallana. Buddha sakit. Nah ini ya, ini setelah Buddha memakan persembahan makanan dari Cunda, ya, seorang ini putra dari Pandai Besi ini, ya. Buddha menyantap Sukaramadava, ya, yang dipersembahkan oleh Cunda. Ini, ya. Kemudian Buddha menerima petapa Kelana Subada sebagai sifat terakhir, ya. Ini jadi peristiwa sebelum beliau parinibbana pada tahun ke-45 ini, ya. Jadi inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-45 anak sekalian, ya. Baik, kita lanjut. Oke, ternyata materi kita sudah selesai, ya anak-anakku sekalian. Untuk bab 2 ini sudah selesai. Bab 1 ya, untuk bab 1 ini selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, nah marilah kita terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Untuk itu marilah kita bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita untuk bab 2 bagian yang ketiga telah berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Namo Buddhaya.